Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, puji Tuhan. Bagaimana kabarnya? Luar biasa ya, karena Tuhan menyertai kita, amin. Mari kita akan bersatu hati, kita akan sama-sama menghadap kepada Tuhan. Kita tahu dan percaya bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Mari bersama kita satukan hati untuk memberikan penyembahan syukur kita kepada Tuhan. Mari bersama kita menyadari bahwa Dia ada, bahwa Dia baik. Kita menyadari bersama bahwa Tuhan tuh hebat buat setiap kita. Dan Dia layak untuk menerima pujian kita. Kami ucap syukur Bapa, sepanjang minggu ini, sampai detik ini, Engkau menyertai setiap kami. Terima kasih buat segala perbuatan baik yang Bapa nyatakan buat kami. Terima kasih buat semuanya, pemeliharaan, kekuatan, penghiburan, bahkan kesehatan Engkau berikan kepada kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih buat perlindungan-Mu yang nyata yang kami rasakan sampai detik ini. Kehidupan yang kami boleh rasakan, semua karena anugerah-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, Kau layak menerima pujian kami, karena Engkau sungguh hebat buat kami. Kiara lama syakara lama takara masyakara mas. Iara lama takara lama syakara lama takara masakara bara. Roh Kudus bimbing setiap kami hamba-hamba-Mu, anak-anak-Mu. Biarlah kami bertemu secara pribadi dengan Engkau pada pagi hari ini. Karena Engkau saja yang kami perlukan. Engkau yang kami butuhkan Tuhan. Engkaulah nafas kehidupan kami. Engkaulah kekuatan kami. Engkaulah sukacita kami. Engkaulah pengharapan kami. Oriara lama syakara lama takara masyakara bara. Koriara lama takara lama syakara lama takoriara lama syakara bara. Haleluya, haleluya Yesus. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama ku hidup. Ya Tuhanku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan pengagungan
kita bermazmur dan mengucap syukur kepada Tuhan di hadirat-Nya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, 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 haleluya. Engkau bahagia, haleluya, haleluya, haleluya. Engkau kerinduan kami Bapa. Ya dalam
kuasa bagi raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu selamanya, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Mari sendang bagi pendiri Bapak Ibu, kita puji Dia, nyanyi dan bersoraklah. Mari sendang bagi pendiri lambaikan tangan hadapan Tuhan. Haleluya. Pujian hormat kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Tiada janji seperti yang ada padamu. Haleluya, 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 haleluya. Dalam segala keadaan Bapa, Engkau Tuhan yang baik, Engkau Tuhan yang senantiasa baik buat kami. Aman kami berlindung di dalam Engkau, aman kami dalam naungan-Mu Bapa. Segala pujian hanya bagi Engkau, di dalam nama Yesus. Sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Besarlah Tuhan, besarlah Tuhan dan layak dipuji. Besarlah namanya, kekallah kuasanya. Aman berlindung dalam naungannya. Dia Allah bagi kita, di pihak kita. Terpujilah Tuhan, terbukti kuasa
Engkaulah Tuhan perlindungan kita. Amin. Haleluya. Beri sorak-sorai kembali buat Tuhan kita. Apapun yang terjadi, kita aman di dalam tangan Tuhan. Dialah kekuatan kita. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, kesetiaan-Mu Kau limpahkan bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tanganku. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Dari hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada pernah tertunda, Kesetiaan-Mu buat kami Tuhan. Kau Kasih Bapa. bagiku. Tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya. Mari kita sadari bersama, Dialah yang menopang engkau dan saya. Tangannya yang kuat sanggup menopang engkau dan saya. Haleluya. Oh, oh, haleluya. Engkaulah pengharapan kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Engkaulah yang luar biasa, dahsyat perbuatan-Mu, dahsyat Tuhan. Haleluya. Kesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat Haleluya. Yes, Lord. tak berkesudahan kasih setia-Mu Tuhan, rahmat-Mu tak pernah habis dari hari-hariku. Tangan-Mu yang perkasa, besar kejayaan-Mu, selalu menopang hidupku, selalu pegang erat tangan-Mu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Untuk selama-lamanya Engkaulah yang terindah dalam hidup kami. Kekuatan kami, mazmur kami, penyembahan kami, kehidupan kami, sukacita kami. Engkau tidak tergantikan Tuhan. Engkaulah permata hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau hadir, Engkau ada. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu.
semakin indah bagimu. Yesus, Engkau segalanya buat kami Tuhan. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Haleluya. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan. Haleluya. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin. Yesus, Engkaulah, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Ini doa kami Bapa pagi hari ini. Kami merindukan Engkau Allah membentuk kami sehingga kami menjadi serupa dengan gambaran anak-Mu, serupa dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Oleh karena itu kami terbuka untuk proses pembentukan melalui firman Tuhan yang sebentar kami baca dan dengar, dan melalui proses kehidupan yang kami jalani bersama dengan Roh Kudus. Karena sesungguhnya tanpa Roh Kudus kami tak mampu, tak bisa dan tak sanggup menghadapi segala sesuatu yang ada di hadapan kami. Tapi bersama dengan Roh Kudus kami sanggup bahkan untuk melakukan perkara yang besar dan gagah perkasa. Oleh karena itu pada pagi hari ini kami membuka hati kami sekali lagi dan kami meminta urapan yang baru. Urapan dari tempat yang maha tinggi, urapan Roh Kudus turun atas setiap hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Mari Roh Kudus, Engkau Allah yang hadir saat pagi hari ini dan siap untuk membawa kami masuk di dalam seluruh kebenaran firman Tuhan yang sebentar akan kami dengar. Dan kami persilahkan Engkau berkarya dari awal sampai pada akhir ibadah kami. Karena hakikatnya ibadah tanpa Roh Kudus adalah mati. Dan kami tahu Engkau ada di sini dan ibadah kami adalah ibadah yang berkuasa, ibadah yang hidup, ibadah yang mempermuliakan nama Tuhan, ibadah yang memulihkan kami semua yang hadir pagi ini. Segala kuasa iblis yang tidak mengganggu jalannya ibadah ini, kami tengking tolak usir keluar dari ruangan ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami persilahkan sekali lagi Engkau Roh Allah ambil bagian secara menyeluruh atas setiap jalannya ibadah ini. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan yang siap mendengar firman kita semuanya berkata, amin. Salam
Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa dalam keadaan yang baik dan sehat. Amin. Karena memang hari-hari ini itu yang paling berharga, mengingat apa yang sedang terjadi dan seperti yang kita semua tahu bahwa persoalan pandemi ini belumlah selesai. Bahkan sepertinya akan memasuki babak kedua, gelombang yang kedua. Ya, sehingga mau tidak mau ya kita harus memperketat protokol kesehatan, ya, baik untuk kita sendiri dan juga untuk ibadah kita. Puji Tuhan, pada pagi hari ini saya hendak menyampaikan tentang apa yang ada di hati saya. Karena memang hari-hari ini kalau saya lihat adalah hal yang sangat penting untuk Anda dan saya memiliki hidup yang dekat, bergaul akrab dengan pribadi ketiga dari Allah Tritunggal, yaitu Roh Kudus. Itu yang saya sering sebutkan dalam doa tadi, karena memang sesungguhnya hanya itu yang menjadikan Anda dan saya cakap menanggung segala perkara. Ya, saya ada kesaksian sedikit. Beberapa waktu yang lalu ada rekan saya, beliau pengusaha dan juga seorang hamba Tuhan bahkan gembala, yang bolak-balik kontak saya, telepon dan WA, meminta saya untuk datang ke kantornya. Saya belum segera menanggapi ketika panggilan yang pertama atau yang kedua, ya. Bahkan harus sampai yang keempat, karena memang ada kesibukan yang lain yang saya harus kerjakan. Jadi saya pikir, wah ini ada apa sih? Ya teman lama, saya pikir hanya sekedar mau cerita nostalgia saja. Makanya saya tidak anggap penting, saya agaknya abaikan. Sampai 4 kali lebih dia hubungi saya, kontak saya, dan bahkan ngundang saya itu datang ke kantornya. Oke deh, akhirnya saya merasa, oke ini waktunya saya harus pergi karena saya tahu ada yang penting mau disampaikan. Benar saja ketika saya datang ke kantornya, baru saya duduk, beliau rekan baik saya ini cerita, wah luar biasa, panjang dan lebar dan dalam dan tinggi. Saya nggak dikasih kesempatan untuk bicara. 4 kali dia selama beberapa minggu kontak saya dan gagal untuk bertemu dengan saya. Ada apa yang ada di hatinya yang sudah di-4 bahasa Jawanya ya, itu mau disampaikan. Sehingga ketika saya datang, benar tugas saya hanya dengar apa yang beliau sampaikan. Dan ternyata ya berkaitan dengan kehidupannya. Dia bukan orang kemarin sore dalam pelayanan, dia juga seorang gembala, pengusaha yang sukses dalam waktu-waktu yang kemarin. Tapi yang terjadi hari-hari ini itu semuanya menjadi cerita lama. Karena dia cerita bagaimana usahanya sangat terpukul, ya memang sebelum pandemi ini dia sudah mengalami hal yang juga sulit dalam usahanya, saya dengar-dengar dari kata orang, tapi kali ini saya dengar sendiri dari yang bersangkutan. Terlebih pandemi ini menghantam usahanya sehingga off, selama setengah tahun tidak ada kegiatan sama sekali. Sehingga yang sudah dari awalnya sulit, ya ditambah dengan pandemi yang tambah sulit, hancur leburlah usahanya. Sehingga ujung-ujungnya untuk sekarang ini dia hanya bertahan dengan cara apa? Dengan cara dia jual aset-asetnya, dia jual rumahnya, dia jual kendaraan mobilnya, ya. Mobilnya dia suka mobil, bagus-bagus. Terakhir kemarin saya lihat dia pakai mobil merek yang dari Tiongkok. Dalam hatiku, serius benar ini masalahnya. Dia nggak pernah mau pakai merek Tiongkok sebelumnya. Selalu mereknya itu hebat-hebat ya. Tapi kali ini terpaksa dia harus pakai merek itu daripada nggak pakai mobil pikirnya. Dan memang semua sudah dijual, itu pun belum bisa nutupi utangnya. Bukan hanya kepada bank tapi juga kepada orang-orang yang lain. Ya. Dia cerita begitu luar biasa. Sampai pada satu titik dia ngomong gini kepada saya, Pak Happy, saya kondisinya seperti Bapak lihat tidak mudah
Dan saya kemarin sempat mengambil suatu keputusan. Apa keputusan Bapak? Dia gembala, ingat tadi saya katakan. Saya datang kepada badan pengurus daerah, ya, dan kemudian saya berkata kepada ketua BPD, saya serahkan jabatan kependetaan saya. Saya serahkan pengembalaan saya. Dan saya mau fokus untuk membenahi bisnis saya dan keluarga saya. Karena bisnis dan keluarga saya porak-poranda, dan yang dulunya keluarga saya itu hidupnya mapan, enak, nyaman, serba berkelebihan, berkelimpahan. Sekarang minus. Dan saya berpikir, kata dia, saya mau fokus pelayanan, entah saya serahkan kepada siapa, tetapi yang jelas saya cukup sampai di sini. Ini kartu jabatan, ini pengembalaan, saya serahkan ke badan pengurus daerah, dan saya full mau fokus membenahi keluarga dan juga usaha. Itu bukan orang kemarin sore, dan beliau seorang pengusaha yang cukup sukses di waktu-waktu lampau, dan pelayanannya luar biasa, membantu banyak gereja. Dia kalau memberi tidak kurang-kurang, ya kan. Dalam keadaan susah pun dia sempat memberi saya oleh-oleh, ya baju yang saya pakai ini. Haleluya, saya katakan, oh Bapak luar biasa. Iya, dalam hal memberi pun dia tidak kurang-kurang. Wah, zaman dulu luar biasa ketika dia uangnya begitu melimpah, puluhan bahkan ratusan juta dia kasih untuk gereja. Tetapi yang terjadi hari ini, seperti yang saya katakan tadi, Bapak, Ibu, dan Saudara, dan agak gelonya dia, agak gelo dan kecewanya dia, dalam kondisi seperti itu, ya ini pribadinya beliau ya, dia cerita, dia call ke teman-teman pengusaha yang Kristen, call ke hamba-hamba Tuhan yang besar, yang dia tahu diberkati luar biasa, yang punya uang yang dalam tanda kutip berlimpah. Dalam artian apa? Dalam kondisi darurat terpaksa dia minta bantuan untuk menyelamatkan keuangannya dan hidupnya dan usahanya. Tapi nobody, nggak ada satupun yang menolong dia. Tidak ada satupun yang menolong dia. Dan dia berkesimpulan yang kedua, kalau orang sudah susah, nggak ada yang mau mendekat. Tapi ketika dulu kaya raya, ketika dulu berkelimpahan, orang lain saja menganggap dia sebagai saudara. Wow, jadi waduh, padahal pendeta-pendeta yang dihubungi itu, atau pengusaha yang dihubungi itu adalah orang-orang yang banyak dia sumbang selama dia jaya, ya kan? Bukan puluhan, bahkan ratusan juta. Nah, saya berpikir ini bukan terjadi kepada orang biasa, tapi terjadi kepada hamba Tuhan yang pengalamannya di dalam bisnis dan dalam pelayanan sudah cukup panjang. Tetapi dalam kondisi seperti ini pun, mau tidak mau, dalam tanda kutip, hampir-hampir dia menyerah. Jelas BPD menolak penyerahan jabatannya. Dan berkata, itu panggilan, lanjutkan. Dan saya pun berkata, Bapak, itu panggilan, lanjutkan. Kalau saya bisa, saya kemarin cerita sedikit banyak dalam khotbah sebelum hari ini, bagaimana saya pun juga terdampak, ya kan? Dan saya sedikit cerita tentang bagaimana Tuhan melihara dalam kondisi yang sulit. Bapak, kalau saya bisa, bahkan saya uangnya sekarang pun jauh lebih sedikit dari Bapak. Tetapi kenapa saya bisa? Bapak tidak bisa. Hai bisa, Bapak juga harus bisa. Saya beri kekuatan kepada dia. Dan saya berpikir sebagai kesimpulan sebelum saya lanjutkan dalam khotbah saya. Hari-hari ini tidak waktunya kita berkhotbah tentang hidup berkelimpahan. Haleluya. Tapi hidup bagaimana kita dipelihara oleh Tuhan dalam situasi kondisi apapun juga. Itu harus kita khotbahkan. Hidup berkelimpahan itu sudah masa lalu. Karena hari-hari ini banyak orang yang dulunya berkelimpahan, now tidak seperti itu. Dan tidak bisa lagi kita paksa dengan khotbah. Hidup berkelimpahan, tidak, bukan itu. Dia bukan orang miskin. Dan banyak orang-orang yang sekarang ini dari level yang tinggi habis. Ya. Dengan Jakarta PSBB gelombang kedua, praktis secara de facto Indonesia resesi. Konfirmasi PSBB kedua menunjukkan bahwa Indonesia pasti resesi pada kuartal yang selanjutnya. Tinggal nanti secara de jure saya diumumkan oleh Menteri Keuangan bahwa kuartal ketiga kalau nggak salah
nanti pertumbuhan ekonominya minus. Tapi PSBB yang kedua di DKI Jakarta yang menjadikan satu hari itu 300 triliun rupiah hilang di bursa saham. Ya kan? Dari 5.000 level HSG, harga indeks saham gabungan, turun di bawah level 5.000. Dalam waktu satu hari, 300 triliun uang hilang. Ya, Gubernur Jakarta diprotes kiri kanan muka belakang. Koordinasi dulu dong kalau ngomong mau PSBB total. Ya kan, wah itu efek dampaknya luar biasa. Hari ini orang-orang yang kaya raya ratusan. Ya kan? Di dunia pun sama. Nah, untuk kita semua bisa survive, amin, dalam menghadapi situasi kondisi yang begitu luar biasa ini, survive dalam menghadapi krisis ekonomi yang akan pasti terjadi. Saya tidak bernubuat, tapi berdasarkan perhitungan, bahkan Bapak Mahmud MD saja berkata 99,9% kita sudah akan masuki krisis. Maka saya mau kita hari ini, mari kembali ke basic pengajaran dalam kekristenan kita. Haleluya. Kemarin saya ikut khotbahnya Stephen Tong secara webinar, ya kan. Dan dia berkata bahwa hari ini khotbah-khotbah yang akan memberkati adalah khotbah-khotbah yang back to the basic. Kembali kepada Alkitab, kembali kepada firman Tuhan, kembali kepada Bible. Itu kata Bapak Stephen Tong, beliau dari gereja Reform. Ya, bukan dari Pentakosta. Saya pikir benar juga. Hamba-hamba Tuhan, gereja-gereja Tuhan, umat Tuhan yang kuat adalah mereka yang back to the Bible. Kembali kepada basic khotbah pengajaran yang Alkitabiah. Itu yang akan membuat jemaat dan kita semua cakap menanggung segala persoalan. Haleluya. Baiklah, saya akan membawa kita kepada khotbah yang saya hendak sampaikan pada pagi hari ini. Saya diberkati dengan sebuah pernyataan yang disampaikan oleh seorang hamba Tuhan. Dia berkata seperti ini, ada 3 hal yang membuat Roh Kudus itu bersuka cita. 3 hal saja yang membuat Roh Kudus itu bersuka cita. Apa itu? Yang pertama, apabila Kristus dimuliakan. Sebab, kenapa? Karena itu adalah tugas utamanya. Nanti saya jelaskan. Yang kedua adalah apabila firman diberitakan. Hari ini saya beritakan firman Tuhan. Sebab itu adalah pemberiannya. Dan yang ketiga yang membuat Roh Kudus bersuka cita, apabila kekudusan ditegakkan. Sebab itu adalah namanya. Wow, luar biasa. Ya. Jadi hari ini kita harus memiliki hubungan yang manis dan dekat, menyenangkan Roh Kudus. Dan dengan cara apa kita bisa lakukan hal itu semua? Yang pertama tadi adalah apa? Kita mempermuliakan nama Kristus, sebab itu adalah tugas utamanya. Nah, saya mau katakan kepada Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, untuk kita bisa sekarang ini menyebut Yesus Kristus adalah Tuhan, itu oleh karena Roh Kudus yang berikan kemampuan itu kepada kita. Mari kita buka dalam 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Ya. 1 Korintus 12 ayat yang ketiga. Karena itu aku mau meyakinkan kamu bahwa tidak ada seorang pun yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata, terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh siapa? Roh Kudus. Ya. Hanya Roh Kuduslah yang memiliki tugas untuk menjadikan umat manusia itu bisa berkata Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus pernah berkata atau bertanya kepada murid-muridnya, menurut kamu siapa aku? Ya. Mereka menjawab, itu ada dalam Matius 16 ayat 13 sampai 17. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Ya, itu jawaban dari para murid. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis,
ada yang mengatakan Elia, Yeremia, atau salah seorang dari para nabi. Yesus belum puas dengan jawaban mereka. Yesus bertanya sekali lagi kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Akhirnya Simon Petrus yang berkata, engkau adalah Mesias, perhatikan ini, anak Allah yang hidup. Yesus berkata kepada Simon Petrus, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan atau menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Melalui Roh Kudus tentunya, Bapa mengilhami daripada Simon Petrus untuk berkata, Yesus adalah anak Allah, Yesus adalah Tuhan. Ya. Dan itu adalah menjadi sebuah sebutan panggilan tertinggi bagi seluruh oknum atau manusia yang ada di muka bumi ini. Tidak ada yang melebihi Tuhan predikatnya. Presiden banyak, nabi banyak. Ya, Pak Gilbert selalu berkata seperti itu kan. Presiden banyak, nabi banyak, rasul boleh banyak. Tapi Tuhan hanya satu. Siapa? Yesus. Itu kata Gilbert. Dan saya setuju dengan itu. Dan yang bisa membuat Anda dan saya berkata, Yesus, Yesus Tuhan, itu kalau bukan Roh Kudus, gak akan ada yang bisa sanggup untuk membuat orang berkata, engkau adalah Tuhan. Ya. Dan hari-hari ini, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, saya mau kita semua hari-hari mempermuliakan nama Tuhan. Amin. Ya, banyak kita sebut, banyak kita panggil, banyak kita tinggikan, banyak kita pujikan, banyak kita sembah, banyak kita lakukan, nyanyikan, muliakan nama Yesus, nama Tuhan Yesus. Makanya kenapa Tuhan bersemayam dalam pujian umatnya orang Israel, ya karena namanya ditinggikan dan namanya dipuji, dan itu adalah satu hal yang Roh Kudus senang kalau Anda dan saya memuliakan nama Tuhan, karena itu adalah tugas utamanya. Saya berani jamin apabila engkau mempermuliakan nama Tuhan, maka Rohnya akan bekerja untuk Anda dan saya. Haleluya. Saat kami berkumpul, Rohmu bekerja, ya kan? Bagaimana lagunya kemudian tuh? Memuliakan namamu, gitu kan? Jadi ada berkumpul dan memuliakan nama Tuhan, dan situ kemudian Roh Allah bekerja. Ya, kalau berkumpul-kumpul sih banyak, bisa berkumpul ini, berkumpul itu, dan berkumpul sebagainya. Tapi untuk berkumpul di mana kemudian Roh Allah bekerja, itu adalah ketika ada perkumpulan, ada persekutuan, ada himpunan, seberapapun besarnya, ya kan? 2 atau 3 orang sekalipun, dan di situ nama Tuhan dimuliakan, saya mau katakan di situ Roh Allah ada dan hadir. Di sini pun juga sama, ketika Anda menyembah Yesus, engkau Allah, Yesus kutinggikan dan kuagungkan, Roh Kudus berkata, yes, itu yang kusuka, aku akan ke sana memberkati dan melawat mereka. Karena itu tugas utamanya. Bagaimana Yesus dipermuliakan, bagaimana Yesus ditinggikan sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan di atas segala Tuhan, dan ketika kita lakukan itu praktis dan otomatis, Roh Kudus datang. Makanya ketika Anda di rumah, di tempat ini, Anda melakukan pujian penyembahan, meninggikan nama Tuhan, saya yakin dan saya jamin 100% justru Roh Allah hadir. Ya. Kalau Anda ingin Roh Allah hadir, begini Bapak Ibu, Yesus itu harus tetap tinggal di surga, amin. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan oleh para nabi-nabi Allah pada zaman dahulu. Sampai waktu pemulihan segala sesuatu seperti yang difirmankan oleh nabi-nabi Allah pada zaman dahulu. Kalau Yesus Kristus tinggal di surga, Bapa pun juga ada di sana. Yang tinggal di sini siapa? Hadir bersama kita siapa? Roh Kudus.
Yang memberikan kekuatan kepada Anda dan saya siapa? Roh Kudus. Yang memelihara kita hari-hari sulit ini siapa? Roh Kudus. Dan bagaimana mengundang hadiratnya untuk menjamah melawat kita? Simple saja, muliakan nama Yesus. Tinggikan nama Yesus, sembah Yesus. Itu murah, itu sederhana, itu mudah. Nggak perlu Anda pergi ke Israel. Mahal itu. Ya kan? Nggak perlu Anda ke tanah suci, ke Holy Land. Mahal, apalagi sekarang. Holy Land di lockdown juga. Mau kemana? Jakarta pun nggak bisa kita ke sana sudah. Tanggal 14 besok PSBB sudah. Orang nggak bisa keluar masuk seenaknya. Ya kan? Puji Tuhan, Malang Raya. Semoga saja kita berdoa dalam nama Yesus, tidak ada PSBB lagi. Katakan amin. Because kalau ada PSBB lagi, kita nggak bisa kayak begini. Nggak bisa lagi ibadah onsite. Nggak iso. Ibadahnya online melalui kamera-kamera ini. Ya kan? Kita doakan ya. Jangan sampai PSBB lagi di Jawa Timur, di Malang Raya. Soalnya akan stop semua aktivitas. Dan dalam kondisi seperti itu, siapa lagi yang bisa kita jadikan andalan untuk kita bisa hidup dengan kuat? Kalau bukan siapa tadi? Ya Roh Kudus. Caranya bagaimana? Ya karena tugas utamanya adalah memuliakan Yesus, ya kita harus sama lakukan itu. Kita muliakan, kita tinggikan Dia, praktis, maka Tuhan akan hadir bersama-sama dengan kita. Dan kalau Anda hari-hari memuliakan Tuhan, hidup Anda pun otomatis akan melakukan hal yang sama. Katakan amin. Ya kan? Kalau hari-hari kerja kita memuliakan Tuhan, waktu kita banyak menikah nama Dia, maka praktis dalam kehidupan yang sehari-hari pun dampak itu akan terasa oleh orang-orang. Haleluya. Iya. Karena kalau kita tidak lakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang tidak benar, sesuatu yang keliru, kita akan ingat, wow, kita tadi baru menyembah nih. Kita akan ingat, waduh, kita tadi baru bersekutu dengan Tuhan. Tidak. Aku tidak melakukan hal-hal yang seperti itu. Haleluya. Yang kedua, cepat saja. Yang kedua, apabila firman diberitakan, sebab itu pemberiannya. Itu yang bisa menjadikan Roh Kudus senang. Kita buka 2 Timotius 3:16. Timotius pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Jadi para penulis Alkitab yang kemudian menjadi buku yang di tangan kita, melalui proses kanonisasi yang begitu sangat rumit, ya kan? Itu kalau bukan ilham daripada Allah, dalam hal ini Allah Roh Kudus, yang memberikan ilham kepada mereka untuk menulis setiap kata, setiap kalimat yang ada di dalam kitab suci tersebut, dalam kitab-kitab tersebut, maka itu tidaklah mungkin menjadi sebuah yang disebut kitab suci, ya. Dan oleh karena itu, seperti yang disampaikan tadi, firman diberitakan, Roh Kudus disukakan karena apa? Karena kita memberitakan apa yang menjadi pemberiannya. Ini adalah pemberian daripada Roh Kudus. Bagaimana para penulis Alkitab oleh ilham Roh Kudus, mereka menuliskan tanpa salah inerensi, ya kan, tanpa kekeliruan, ya tentu saja dalam naskah aslinya, ya, dalam huruf Ibrani, dalam bahasa Ibrani, Aram dan juga Yunani, ya. Itu yang kalau Anda dan saya praktekkan, membacakan firman Tuhan, minimal untuk diri kita sendiri, minimal untuk keluarga kita. Sebelum seperti hari ini saya berbicara kepada seantero umat yang ada di sini, maka itu akan menyukakan Roh Kudus dan Roh Kudus akan bekerja atas kita. Katakan amin. Firman katakan di dalam Markus 16 ayat 20. Kita buka Markus 16 ayat 20.
Mereka pun pergilah, dikatakan apa di situ? Memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Tuhan di sini saya terjemahkan Allah Roh Kudus, turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Ini para rasul lakukan pasca Yesus terangkat ke surga. Yesus terangkat ke surga, mereka oleh kuasa, wibawa, Roh Kudus, mereka menyampaikan firman Tuhan ke segala penjuru. Dan Allah Roh Kudus, Yesus kan di surga, meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Hari-hari ini banyak orang membutuhkan tanda-tanda mujizat. Amin. Rekan pengusaha tadi pun juga sama. Ketika kita berdoa bareng setelah pertemuan itu, satu yang dia nantikan oleh beliau untuk memulihkan usahanya adalah mujizat. Dia sudah coba ke sana kemari ya kan. Yang jelas dia nggak mungkin nyoba minjam ke bank lagi karena hutangnya di bank belum lunas. Coba ke pendeta, hamba Tuhan yang gede. Ya, saya tahu siapa linknya dia hamba Tuhan yang di rekeningnya itu gerejanya maksud saya itu bukan M itu tapi T itu, ya kan? Dia larinya ke sana. Dia larinya juga ke sama pengusaha. Tapi semua berdampak. Hamba Tuhan yang gede itu berkata, "Maaf Bapak, pendapatan kami merosot juga. Hari ini pendapatan kami tinggal 35%. Ya, kami tidak bisa membantu, saya tidak bisa membantu, yang bisa saya lakukan adalah saya mendoakan Bapak." Dia berkata, kalau bicara doa dalam hatinya dia tidak ke saya tapi, itu segojangan. Doa sudah menjadi makanan sehari-hari, wong dia pendeta dan gembala, tapi dia mengharapkan dari yang M atau T tadi turunlah beberapa lah yang untuk bisa membantu usahanya dia, toh yang dibutuhkan gak sebanyak itu. Ya itu memang kelirunya dia juga dalam kondisi terpepet, dia mencari pertolongan manusia. Ya bukannya diberkati malah sebaliknya, amin. Ya, yang tinggal menjadi harapan terakhir, pertolongan bukan kepada manusia. Pak, ayo kita doa. Pertolongan tinggal satu-satunya, Bapak sudah kesana kemari bukan? Bahkan ke orang-orang yang menjadi link Bapak dan dulu Bapak pernah bantu juga. Tapi toh nggak ada hasilnya, sekarang satu-satunya yang pasti bisa mendatangkan hasil adalah datang kepada siapa? Kepada Tuhan. Mohon mujizat dan mohon berkat daripada Tuhan. Mohon kuasa, tanda-tanda Roh Kudus bekerja kembali atas usaha Bapak. Karena dulu beliau ketika krisis 98, hancur-hancuran juga, tapi nggak separah ini, dia survive. Ada mujizat. Ya, serius, saya ikuti dia dari sejak awal usahanya. Ada mujizat, yang lain krisis waktu 98, tapi oleh mujizat Tuhan dia naik 98. Now 2020, itu berapa belas tahun yang lalu. Sekarang 2020, dia kayaknya agak lupa dengan hal kemarin dulu. Saya ingatkan, Bapak 98 pernah krisis kan, dan Bapak hancur-hancuran bukan? Apa yang Bapak lakukan? Iya, saya datang ke gereja setiap pagi, jam 4 pagi dia sudah ada di gereja doa pagi. Every day, setiap hari, datang ke gereja. Setiap hari, untuk datang dan berdoa. Oke, sekarang kembali ke situ. Muliakan Tuhan, yang pertama tadi, sembah Yesus, tinggikan Yesus. Dan yang kedua adalah, ini dia, beritakan firman Tuhan. Maksudnya, bicara firman Tuhan. Sampaikan firman Tuhan minimal kepada diri sendiri. Haleluya. Di situ Roh Kudus akan bekerja meneguhkan firman yang engkau beritakan, yang engkau ucapkan, yang engkau sampaikan. Tidak akan bakalan garis bawahi ini, ada mujizat sebelum firman disampaikan. Sebelum firman diberitakan, sebelum firman diucapkan. Iya kan? Banyak orang mengharapkan mujizat tapi nggak ngomong firman. Hanya aduh Tuhan tolong, aduh Tuhan tolong, dompetku dipenuhi,
Utangku tolong dilunasi Tuhan. Itu ayatnya di mana itu? Saya cari-cari gak ketemu ayatnya. Dompetku dipenuhi, utangku dilunasi. Itu gak ada ayat. Roh Kudus, lanjutkan. Gak jelas apa yang kau katakan. Aku gak pernah mengilhamkan nabi-nabiku menulis hal itu. Aku gak pernah mengilhamkan penulis Alkitab untuk menuliskan hal itu. Gak ada kata dompet. Anda pernah searching di Alkitab elektronik, ketik dompet, keluar gak? Gak keluar. Aduh, ya. Tapi coba ucapkan kata-kata firman Tuhan. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut apa? Kekayaan Yesus yang maha kaya. Saya tidak sedang berkhotbah kemakmuran, tidak. Tapi saya sedang berkhotbah bagaimana cara kita dipelihara dengan iman, dengan Tuhan melalui pekerjaan Roh Kudus hari-hari ini. Iya kan? Itu firman. Allahku kan memenuhi kebutuhanku menurut apa? Kekayaan dan kemuliaannya. Ucapkan itu satu saja deh. Nggak usah banyak kalau memang kita nggak hafal banyak firman. Makanya perlu sekali minimal satu aja. Ya kan? Dan satu itu bisa jadi rema bagi kita. Kita ucapkan dengan sungguh-sungguh, dengan iman Roh Kudus. Yes, itu kan yang aku ilhamkan untuk dituliskan oleh nabi-nabiku. Dia ucapkan itu, aku akan lakukan bagianku. Meneguhkan apa yang dia ucapkan itu. Katakan amin. Kathryn Kuhlman pun sama. Dia berkata, aku tidak pernah lakukan penyembuhan tanpa firman tentang kesembuhan disampaikan lebih dahulu. Oleh bilur-bilur Yesus, engkau sudah disembuhkan. Itu yang Kathryn Kuhlman lakukan untuk dia berbicara sebelum dia undang orang-orang datang dan menerima kesembuhan mujizat. Firman harus disampaikan, diucapkan. Saya ngomong kepada istri saya, ucapkan firman, gak usah keluar lagi. Ucapkan firman, gak usah sungguh-sunggutan lagi. Karena gak ada ayatnya sungguh-sunggutan itu di Alkitab. Tapi firman begitu banyak. Ucapkan semua yang kau doakan, percayalah bahwa engkau sudah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Allah kita sanggup menjawab doa kita, itu kata firman, lebih dari apa yang kita doakan, lebih dari apa yang kita pikirkan. Ucapkan itu. Dan itu hari-hari saya ucapkan itu. Ya, dan saya katakan ya puji Tuhan. Khotbah yang kemarin saya dipelihara dengan cara-cara ajaib. Ya, khotbah hari ini pun juga sama. Dengan cara-cara ajaib saya dipelihara oleh Tuhan. Iseng-iseng saya ikut kartu prakerja, lolos. Ya kan? Kemarin lumayan cair, haleluya. Istri saya ikutkan juga, lolos juga dia. Ternyata bisa suami istri ya. Anak saya mau ikutkan, aduh. Nggak bisa, anak saya usia sekolah dan kuliah, dilarang. Nggak jadi ya. Sementara banyak orang ngomong nggak gampang. Saya sudah 7 kali, sekarang gelombang yang ke-8, ikut kartu prakerja. Ada yang coba-coba ikut atau sudah pernah ikut tahu ini. Dan nggak pernah satu pun masuk. Bahkan ada yang sudah selesai pelatihan, dapat sertifikat. Nggak cair-cair. Kok saya gampang-gampang aja ya? Ya kan? Ikut. Dapat langsung 4 bulan ke depan kami dipelihara oleh negara. Haleluya. Puji Tuhan untuk Jokowi. Terus saya pikir itu saja. Ya kan, saya gak nyangka ternyata suami istri bisa loh. Ya kan, saya masukkan sambil ikut pelatihan. Cara membuat kue nanas. Yes. Bagaimana caranya? Habis ini kita buat kue nanas, kita jual ke gereja Betani di sini. Haleluya. Macam-macam. Mau bikin kue nanas, mau mendekoding komputer, semuanya ada di situ. Saya belajarlah yang standar-standar. Belajar bagaimana MS Word, Excel, ya belajar. Siapa tahu nanti perlu untuk ngetik-ngetik dan sebagainya, ya kan? Ya begitu. Ada, saya pikir ajaib ya Tuhan caranya.
Ya itu satu sedikit lah, saya banyak cerita lah cara-cara Tuhan. Yang jelas hidup kami ke depan dipelihara negara. Oh, haleluya. Dua-duanya bisa dapat gitu, kaget. Orang-orang pada, aku 7 kali ikut gak pernah satu pun dapat. Jokowi gak suka sama saya. Jokowi disalah-salahkan. Ya Anda kurang beruntung, friend. Coba sekali lagi. Masukkan NIK dan kartu keluarga yang benar. Aduh, itu cuma ya karena ucapan-ucapan tadi. Hal-hal yang gak terduga. Dan masih banyak lagi bisa saya cerita bagaimana Tuhan memelihara. Terpujilah Tuhan untuk semuanya itu. Tapi syaratnya, muliakan Yesus. Sampaikan, beritakan firman minimal kepada dirimu dan keluargamu, baru kepada khalayak ramai. Maka di situ kuasa akan bekerja. Mujizat terjadi. Kepada teman saya, Bro, ayo doa, muliakan Tuhan. Ucapkan firman, Roh Kudus seperti 98 yang lalu, 2020. Yesus Kristus, ini firman juga, kuasanya tetap sama. Dahulu, sekarang, sampai. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Yesus Kristus. Haleluya. 98 dia bisa nolong Anda. Sekarang pun kenapa tidak? Ayo, lakukan. Yang ketiga, yang terakhir. Apabila kekudusan ditegakkan, sebab itu adalah namanya. Ya, ini adalah satu yang mutlak. Ya, hidup oleh Roh Kudus selalu akan berpikir hal-hal yang kudus, berbicara hal yang kudus, bertindak hal yang kudus, bekerja hal-hal yang kudus. Iya, karena namanya saja siapa? Roh Kudus. Iblis, perhatikan, bisa lakukan apapun yang Allah kerjakan. Hampir semua yang Allah kerjakan, iblis bisa tiru dan lakukan. Bahkan, nggak usah dibuka ayatnya, iblis itu predikatnya bintang timur, putra fajar. Itu iblis. Anda bisa lihat nanti di dalam Yesaya 14:12. Yesus di dalam Wahyu 22:16 ditambahi satu kata, bintang timur yang gilang gemilang. Lucifer atau iblis itu adalah bintang timur putra fajar. Perbandingannya Yesus Kristus, Wahyu berkata bintang timur yang apa? Gilang gemilang. Jadi memang iblis bisa lakukan banyak hal. Bahkan dia menyerupai malaikat terang pun dia bisa. Semua bisa ditiru sama dia. Mujizat pun bisa. Ya. Berkat pun juga bisa, dalam tanda kutip, dia berikan kepada pengikut-pengikutnya. Makanya kenapa banyak orang cari jalan pintas, ya. Ke Gunung Kawi lah, ke sana kemari lah, ke Mbah Dukun lah, ya. Saya kemarin ketemu sama teman-teman dalam konteks pekerjaan yang hobinya adalah togel Singapura, dan mereka mencari ilham angka-angka dari dukun-dukun yang ada di Jawa. Jadi Singapura dan Jawa dihubungkan dengan togel. Bisa-bisa aja sih. Serius Bapak Ibu. Iya kan? Jadi Singapura dan Jawa itu dihubungkan dengan togel, itu ternyata bisa jadi. Teman-temanku itu. Ya kan? Saya katakan, aduh, dia tahu siapa saya, udahlah, Anda punya Tuhan, Anda punya agama, kembali kepada ajaran agamamu. Nggak usah ikut yang kayak gituan, itu nggak benar. Ya kan, banyak kalahnya, ada benar emang. 1000 kali dia beli, hanya 2-3 kali dia menang, sisanya kalah. Cuma lucunya, kok masih ikut terus ya? Lucu ya, kok masih mau terus ya, padahal banyak kalahnya. Penasaran? Ada pernah nyoba nih, penasaran. Ya, saya dulu pernah nyoba ketika zaman forecast waktu masih SD atau SMP. Penasaran benar sekali itu. Ya kan? Yang keluar 773. Saya 774. Aduh, beda 1. Besok tak beli lagi. Nah, sudah mendekati. Ya. Yang keluar 353. Saya beli 343. Beda lagi di tengah. Nggak pernah klop. Iya sih, penasaran lagi, beli lagi. Dan begitulah selalu, ya, nggak beres.
Saya mau katakan, iblis dilakukan semuanya. Kecuali satu, dia tidak bisa meniru kekudusan yang memang itu milik Tuhan. Katakan amin. Dia bisa membelokkan kasih menjadi nafsu yang Anda tahu sendiri ujungnya. Ya kan? Dia bisa membelokkan orang-orang untuk lari kepada dia dengan harta kekayaan. Kasih ujungnya tadi free sex. Banyak itu, perkumpulan-perkumpulan seperti itu. Dulu ada Children of God, ya kan? Itu seolah-olah sebuah gereja yang penuh kasih, tapi ujungnya seperti yang saya katakan tadi. Dan masih banyak hal-hal yang lain, cuma satu perkara yang dia nggak bisa tiru, dan dia bisa lakukan itu karena dia adalah bapa segala pendusta, dari dia bermuara, bersumberkan segala dosa, ya kan? Satu hal itu adalah apa? Kekudusan. Setiap pagi sebelum saya minta urapan Roh Kudus, saya ajak istri anak saya berdoa, Tuhan Yesus, ampuni segala salah-salah dosa-dosa saya, karena saya manusia biasa masih bisa lakukan itu semua, bukan? Dan saya minta suci kuduskan saya dengan darah-Mu, dan saya minta urapi saya dengan Roh-Mu yang kudus. Itu doa saya setiap hari, pagi ketika bangun, dan malam ketika hendak tidur, saya minta dikuduskan oleh darah Yesus, dan kemudian saya minta diurapi oleh Roh Kudus, karena hanya orang yang suci hatinya yang akan melihat Tuhan. Hanya orang yang suci hatinya yang akan mengalami penyertaan dan mengalami mujizat daripada Tuhan. Katakan amin. Sucikan hatimu, sucikan hidupmu, khususnya hati, karena dari hatilah terpancar kehidupan. Ya, dari hati meluap, ucapan-ucapan meluap segala hal. Apakah benar atau tidak, itu dari hati. Yesus katakan, kalau hati kita ini mata air yang pahit, ya kan, nggak mungkin keluar air yang tawar atau air yang enak, ya kan? Kalau hati kita itu mata air yang bening, hati kita mata air yang baik, akan keluar hal-hal yang baik. Ini dulu kita bereskan. Karena dilalah juga Roh Kudus ada di mana? Roh kita, di hati kita. Ya, dia bersemayam dalam hatimu, dalam rohmu. Itu yang paling terdalam dari hidupmu, tubuh, jiwa, dan roh atau hati mungkin orang sering katakan, dan dia ada di bagian yang paling dalam ini. Dan dia tidak akan ada di situ kalau kita tidak dalam keadaan yang kudus. It's okay. Anda dan saya manusia biasa, masih ada daging yang belum sempurna, jiwa dalam proses kesempurnaan, ya kan? Sementara roh sudah sempurna, tapi tubuh ini sama sekali belum, dan ini yang sering menyeret kita kepada hal yang berdosa. It's okay, setiap pagi saya katakan, selamat pagi Bapa, Yesus, Roh Kudus. Setiap malam saya katakan, selamat malam Bapa, Yesus, Roh Kudus, ampuni dosa salah saya, dan mari urapi saya dengan Roh-Mu setelah itu. Haleluya. Dan saya rasakan bagaimana saya berjalan setiap hari dengan mantap, dengan penuh yakinan, padahal masalah, persoalan yang saya hadapi masih ada. Amin. Malam saya bisa tidur nyenyak, ngorok lagi. Serius, istri saya sampai kalau saya ngorok itu, ya kadang-kala saya digoyang, kalau nggak cukup digoyang, saya dilempar pakai bantal atau kasur lagi, guling, ya kan. Yang penting bisa bangun, tapi percuma, habis itu ngorok lagi. Bisa tidurnya enak, besok pagi bangun seger. Bapak Ibu, bukan berarti besok pagi uang di dompet saya, uang di rekening saya melimpah. Tidak. Bukan berarti besok pagi masalah yang saya hadapi selesai seketika. Tidak. Belum. Tapi setidaknya hati saya yakin, roh saya yakin bahwa pasti cepat atau lambat itu semua akan Tuhan berikan kepada saya. Amin. Ya. Tuhan ngomong kepada saya secara pribadi, ini secara pribadi, saya sampaikan sedikit aja. Tuhan ngomong, bait Allah yang terkemudian itu akan lebih megah dari yang sekarang dan dari yang terdahulu. Tuhan ngomong gitu kepada saya.
Dan saya melihat hari ini itu belum ada apa-apanya. Ya kan? Bagaimana bisa bait Allah itu pelayanan yang terkemudian. Itu lebih megah, itu kata firman Tuhan ya. Itu tiba-tiba muncul sekitar 2 tahun yang lalu. Dan itu membuat rema bagi saya dan saya katakan, bait Allah yang terkemudian, pelayanan yang terkemudian akan lebih megah dari yang sekarang dan yang terdahulu. Iya benar, yang terdahulu, yang kemarin, ya. Dan saya katakan kepada istri saya, bagaimana bisa lebih megah hari ini kalau kita lihat secara manusia. Wong hotel tempat kita ibadahnya di lockdown. Sampai sekarang kami belum bisa ibadah di hotel, belum bisa, ya kan? Karena hotel masih melockdown, ya. Pikiran-pikiran apakah cari tempat lain, tapi mahal. Di situ sudah enak dan secara nilai ekonomis terjangkau, tapi masih di lockdown, nggak bisa lebih dari 10 orang dengan biaya dan harga yang sama, dan sudah sekian bulan nggak ada ibadah secara onset seperti ini. Dan saya berpikir secara manusia, mana mungkin itu terjadi, ya kan? Tapi itu manusia, tapi kita kan separuh ilahi juga, manusia ilahi, kan dikatakan begitu kan? Kata Paulus, engkau manusia ilahi. Ya kan? The man of God bahasa Inggrisnya. Engkau manusia ilahi. Manusia saya berkata, baik Allah yang terkemudian akan lebih megah. Sekarang kondisinya kayak begini, lockdown. Tapi yang ilahi manusia, karena Roh Kudus tadi berkata, tidak, itu pasti bisa digenapi pada akhirnya. Katakan amin. Itu jadikan saya semangat. Yes. Saya layani secara on the spot, saya datangi jemaat ke rumah-rumahnya atau ke tempat kos-kosannya, saya layani ya lewat WA, ya saya tidak lewat online tapi lewat WA kita bikin pertemuan 4 orang, kan bisa kan, 3 orang, 8 orang sekarang, ya cuma melalui jalur itu. Tapi saya percaya bagi Anda yang menyenangkan Roh Kudus, maka ke depan akan jauh lebih luar biasa daripada hari ini dan yang kemarin. Katakan amin. Ini ujian bagi kita. Rekan saya hampir-hampir tenggelam. Dia sudah serahkan itu kartu. Tapi untungnya ditolak. Bagi Anda dan saya yang bertahan oleh karena Roh Kudus, percayalah, ke depan pelayanan kita lebih luar biasa karena Anda setia. Ke depan bisnis usaha Anda lebih luar biasa karena Anda hidup kudus. Ke depan hidup Anda akan dipenuhi dengan mujizat Tuhan karena Anda menyampaikan firman Tuhan. Ke depan Anda akan lebih intim dan akrab dengan Tuhan karena Anda suka memuliakan Tuhan dan Roh Kudus hadir atas Anda senantiasa. Ke depan hidup kita diberkati dengan luar biasa. Beri tepuk tangan yang melimpah bagi Dia. Haleluya. Nggak ada persoalan dengan pandemi, nggak ada persoalan dengan semua kesulitan yang ada. Asalkan kita dekat dengan firman, dekat dengan Roh Kudus, dekat dengan Tuhan, kita bisa lalui itu dengan berkemenangan. Mari kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Kita nyanyikan lagu yang terakhir tadi, Mas. Sebelum firman. Haleluya. Yesus, Engkaulah permata hatiku, kita tinggikan Dia, kita sanjung Dia, kita puji Dia. Haleluya. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Katakan, Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. I love you, Jesus. Kemuliaan-Mu Roh Kudus, curahkan kemuliaan
kemuliaan-Mu atas kami. Menjadikanku indah Dan semakin dan indah. semakin indah bagimu. Mari semua saya undang kita bangkit berdiri. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup mengubahku dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Roh Kudus, Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. haleluya. Menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Katakan Yesus. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah. Jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Mari muliakan Dia. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Engkaulah pujian dan nyanyianku. Engkaulah Tuhan dan keselamatanku. Engkaulah Yesus, kekasih jiwaku. Kesanjung, ketinggikan. Yesus,
merasakan hadirat-Mu. Kami merasakan Engkau bersama dengan kami. Kekuatan-Mu ada di dalam kami. Kami ucap syukur kasih setia-Mu untuk selama-lamanya buat kami. Taruh firman-Mu dalam hati dan mulut kami, sehingga dalam segala keadaan kami tetap kuat di dalam Engkau. Kami tetap mengalami Engkau Bapa di masa-masa sulit ini seperti firman-Mu. Karena Tuhan kami percaya Engkau Tuhan yang setia buat kami. Terima kasih Bapa buat hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Urapi, teguhkan, dan terus Tuhan menyertai pelayanan beliau. Di masa-masa sulit ini, nama-Mu tetap dipermuliakan dalam pelayanannya, dalam keluarganya. Engkau yang memeliharanya dengan sempurna. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami ucap syukur buat hari ini. Teguhkan firman-Mu dalam hati setiap kami. Teguhkan Bapa, sehingga hidup kami tetap berkemenangan di dalam Engkau menghadapi segala sesuatu. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara silakan duduk dalam hadirat Tuhan. Kita akan diberi kesempatan untuk memberikan persembahan syukur kita. Sekali lagi kita akan berdoa. Kak Debbie akan berdoa. Terima kasih. Bersyukur berterima kasih buat anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kami. Engkau Tuhan yang Yesus yang berharga dalam hidup setiap kami. Terima kasih pagi hari ini kami diberikan kesempatan untuk kami memberikan persembahan. Kami bersyukur ini kehormatan buat kami Tuhan. Biarlah kami boleh memberi persembahan dengan penuh sukacita dan dengan ucapan syukur. Kami mau persembahkan hanya untuk kemuliaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Berjalan bersamamu, tak akan ku gentar. Tanganmu menopangku, jalani kehidupan. Kau mengangkatku ke atas gunung batu, kau ringku kemenangan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Dialah jaminan hidupmu dan hidupku. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya. Amin. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu, benteng hidupku. Tak akan ku takut, sebab ku tahu Kau besertaku. Yesus, jaminan hidupku. Katakan kepada Tuhan. Kau kekuatanku, penopang hidupku, banci keselamatan. Kau buktikan kasih setiamu,
Kita semua diberkati, amin. Ada sukacita pagi hari ini. Terima kasih Bapak Pendeta Happy yang sudah melayani pagi hari ini. Saudara, mari kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Amin. Jangan mengandalkan sistem dunia ini, tapi andalkan Tuhan. Karena kita percaya mengandalkan apapun yang ada di dunia ini pasti mengecewakan. Baik, saya mau cerita sedikit nih ya. Semua pasti terdampak ya, setiap kita. Tadi kesaksian dari seorang pengusaha hamba Tuhan yang mengalami dampak yang berat. Dan kita semua pasti sama yang dialami. Berapa waktu yang lalu, pagi-pagi istri saya sempat bicara sama saya, stok barang yang ada pada kami masih banyak, belum habis. Ya, pagi itu dalam hati saya, ya kita percaya Tuhan itu tidak pernah tinggalkan kita, Dia selalu setia. Akhirnya kita ada keperluan ke Malang, di perjalanan istri saya ditelepon sebuah hotel, pesan barang hampir artinya hampir dibeli, maksudnya hampir habis dengan pesanan itu, barang kita sudah hampir habis, tinggal sedikit. Dalam hati saya berkata bahwa Tuhan itu setia. Setia, walaupun kita keadaan kita tidak berkelimpahan begitu, tetapi day by day, hari lepas hari, Tuhan pelihara. Amin. Kita tidak mengandalkan siapapun, tapi kita mengandalkan Tuhan. Memang kita jualan, tetapi kita bukan itu yang kami andalkan. Dan Tuhan setia. Walaupun tidak berkelebihan, tidak berkelimpahan, tetap hari lepas hari Tuhan pelihara kita. Amin. Puji Tuhan, saya banyak dengar kesaksian tadi sebelum datang. Tadi saya ngomong aja ya, karena ini kesaksian yang bagus. Mas Daniel, ya, walaupun usaha yang lama itu seolah-olah buntu, tapi Tuhan beri jalan sebuah usaha yang tidak disangka-sangka, yang bisa menghidupi keluarganya, yang bisa terus melangsungkan kehidupannya, bahkan dia katakan keuntungannya lebih banyak daripada usaha yang lama. Itu luar biasa bahwa Tuhan kita setia. Amin. Jangan takut karena pasti ya. Jangan mengharapkan lebih banyak daripada yang Tuhan sudah sediakan. Jangan harapkan itu. Nanti kau kecewa. Ngucap syukur aja ya. Pasti Tuhan pelihara. Hari-hari ini saudara, saya suka dengan keadaan akhir zaman ini. Saya suka belajar tentang akhir zaman. Dan kita melihat berita yang sudah saya dengar bahwa Israel sudah mengadakan perjanjian damai, sekarang ini sudah 4 negara. Berita yang breaking news-nya 4 negara. Itu artinya apa? Bahwa waktu ini sudah singkat. Kita melihat bangsa ini sudah dimediasi dengan perjanjian damai oleh 4 negara yang mendukung. Negara-negara Arab yang mendukung. Oleh sebab itu waktunya sudah singkat. Sangat-sangat singkat. Kita jangan lengah. Ayo kita berjaga-jaga. Karena saya bersuka cita, kenapa? Karena waktu yang ada ini, kejadian dan fenomena dan apa yang ada, walaupun negeri ini resesi, seluruh dunia resesi, ini memang harus terjadi. Dan waktu ini Tuhan segera datang. Dan memang sudah harus terjadi. Supaya apa? Penggenapan demi penggenapan firman Tuhan sampai Yesus datang kedua kali. Itu yang menggairahkan kami, menggairahkan kita. Dengan adanya pandemi ini semua terdampak. Oke, gak apa-apa, tetap Tuhan
bangsa Israel di masa kelaparan, masa kekeringan tetap pelihara. Kita pun pasti. Amin. Puji Tuhan, mari bangkit berdiri sama-sama. Ku bersyukur. Haleluya. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Tak ada lembaga. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur. Terima kasih Tuhan. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar suatu tanganmu yang menolongku. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadirmu. Hatiku takkan gentar suatu tahu tanganmu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa. Ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku Haleluya. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini yang meneguhkan, menguatkan kami.
Tidak ada alasan untuk kami tidak bersukacita, mengucap syukur. Dan kami percaya hanya Engkau yang kami andalkan dalam hidup ini. Tidak ada yang lain. Allah yang setia, Allah yang dahsyat perkasa, El Shaddai, Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Tidak ada yang lain yang seperti Engkau. Dan kami sungguh bersyukur. Terima kasih buat semuanya ini. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan kami berdoa saat ini buat hamba-Mu Pak Happy Tuhan. Pelayanan beliau dan pekerjaan apapun yang dikerjakan, keluarga hamba-Mu ini, Tuhan terus memelihara, Tuhan terus menopang, bahkan Tuhan mempertahankan. Dan bahkan Tuhan menyertainya sampai garis akhir. Tetap setia hamba-Mu ini sampai akhir menyelesaikan pertandingan itu dengan baik. Terima kasih Tuhan, berkati sertai beliau, bahwa bahkan Roh Kudus yang sudah ada di dalam kehidupannya menyertai dengan setia. Dan kami berdoa untuk sidang jemaat-Mu, mereka yang saat ini juga tidak ada di tempat ini, mereka yang ibadah secara online di rumah mereka masing-masing. Tuhan berkati mereka masing-masing, kuatkan, teguhkan mereka di masa-masa yang sukar ini. Kiranya mereka tetap setia, tetap semangat, bergairah, tetap memandang Engkau dan mengandalkan Engkau. Di mana Engkau hadir di tengah-tengah mereka. Dalam hadirat-Mu yang mulia, mereka tetap memuji Engkau, mengucap syukur, meninggikan Engkau. Tuhan, sama seperti yang kami harapkan untuk kehidupan kami bersama-sama, yaitu kehadiran-Mu yang nyata. Kehadiran-Mu Tuhan lebih dari apapun dalam hidup kami. Doa kami, berkati seluruh jemaat-Mu Tuhan. Dalam masa pandemi ini Tuhan, masa kesukaran, bahkan hari ke depan yang diprediksi masa resesi global ini. Tuhan tolong, Tuhan teguhkan, kuatkan. Dan doa kami, jangan ada satupun yang undur dari Engkau. Doa kami, jangan ada satupun yang meninggalkan Engkau. Tuhan tolong mereka semua. Tuhan tolong kami, hamba-hamba-Mu. Karena kami tanpa Engkau tidak ada apa-apanya. Tanpa Engkau kami kosong. Tanpa Engkau kami tidak mampu. Karena Engkaulah yang kami andalkan. Karena Engkau saja Tuhan yang memelihara hidup kami, melindungi kami, menyembuhkan kami, yang menjagai kami dari segala bencana ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Bapak Presiden kami, Pak Jokowi Tuhan. Seluruh cobaan dan badai dan tantangan di hadapannya Tuhan. Berikan hikmat buat anak-Mu ini Tuhan dan seluruh jajarannya. Hikmat buat mereka, kebijaksanaan buat mereka. Sehingga kami berdoa sehingga Indonesia boleh mengalami anugerah yang berlimpah daripada Engkau. Sehingga Indonesia diselamatkan. Indonesia percaya kepada Yesus Tuhan. Indonesia sungguh-sungguh dilawat Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Kami ucap syukur. Mari Bapak Ibu Saudara, angkat kedua tangan saudara. Haleluya, haleluya, dengan sukacita, dengan ucapan syukur kita. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini pulanglah dengan membawa sukacita, damai sejahtera, kasih dan anugerah yang berlimpah-limpah dari Bapa di dalam Yesus Kristus yang adalah juru selamat dan kekasih jiwa kita satu-satunya, tidak ada yang lain. Dan oleh persekutuan Roh Kudus yang dengan setia, Immanuel menyertai kita semua mulai hari ini, esok dan sampai selama-lamanya kita boleh menyambut kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan kita dipersiapkan menjadi mempelai-mempelai dan diberkati untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus percaya sama-sama katakan. Amin. Amin. Tuhan berkati kita semua. Hari ke hari tak pernah terbatalkan, berkat-Mu turun atas hidupku. Dari hari ke hari tiada
kasih setiamu Tuhan, rahmat-Mu